Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, ibu sekalian, di sore ini kita bisa kembali berjumpa ya, dengan izin Allah dalam kajian kitab. Wah, kita masih membahas berkaitan dengan tauhid rububiyah ya terakhir di halaman 21 ya, kitab PDF 21. Judulnya Al-Qur'anul Karim wa Tauhidur Rububiyyati fin Nufusi. Ya, sambil berlatih silakan yang baca dulu. Dan coba Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karimu wa tauhidur rububiyatu fi nufusi. Rububiyyati, Pak ya. Belum pilih. Mudhaf ilaih Ustaz. Tamania wa isrin wal Qur'anu fi ayatihi yadkurun nasa bima huwa markuzu Yudakiru berarti. di Yudakiru mengingatkan. yudakirun nasa bima huwa markuzu fi fatorahum Markuzun. bima huwa markuzu fi markuzun bima huwa markuzun fi fatorahum. Ya, ini dibaca apa? Ada huruf jar ya, pasti setelahnya isim. Fi fatrihim. Nah, ini fitorihim ya. Fitorihim ya jamak dari fitrah. Fitorihim. Fitor ya. Fitrah Ustaz, Iya, jamak dari fitrah. jamak dari fitrah. Fitorihim. Fi fitorihim wa yaqrarihi Wa yuqarriru. wa yuqarriruhu wa huwa anallaha wahdahu wa rabbul alamina. Qala ta'ala qalat rusuluhum afillahi syakun fatiris samawati wal ardi wa man ankara wujudul khaliqi azza wa maf'ul ya. Wujuda. Wa man ankara wujudal khaliqi azza wa jalla bilisanihi fa innahu mustaiqinna. Nah, ini isim fa'il, mustaiqinun fi batinihi biwujudillahi ta'ala. Qala ta'ala mukhbiron an amsala haula anil amsali. Jangan enggak ada alif lam. An amsali haula jahidinal munkirina wajahadu biha wastaiqonaha anfusahum dulman wajahadu biha wastaiqonatha anfusahum dulman wa uluwa. Anfusu ya, fa'il dari istaiq. Anfusuhum dulman wa uluwa. Fal inkaru wal juhudu minal ba'dil wujudil khaliqi huwa ankaru huwa inkarun wujudu wa juhudun mahudun Sat? Ya, mahudun. Wujudu mahudun ala wajhil mukabarati wal inadi walaya. Cukup mungkin ya, cukup. Baik Sat. Kita kasih kesempatan yang lain barangkali ada yang menunjukkan. Silakan. Ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala inad Wala yakni atau wala yukna ya. Di oh ini. Ya, udah mulai dari ini. Wala yu'na khalau hulu. hulu ya. Hmm. Wala yu'na hulu fit fatiroti Fitrati fitroti ya. Fitrotil insani minal ahsasi ihsasi. ihsasi ihsasil amifi Hmm. biwujudi biwujudil khaliqi Hmm. wali hada ida tolati ya zalati tadi jalati lagasawati Isyawatu. gisawati ya gisawatu an fitratil insani wazalatil Wazalat. wazalat mukabiratihi Mukabaratuhu. mukabaratuhu wa inaduhu ya Ustaz. Bainaluhu. Wa inaduhu fa inahu ya ya Yajidu. yazidu nafsihi ya. Nafsahu maf'ul bih. Nafsahu betul ya. Nafsahu bil balal Bila. bila ini bila ikhtiyari Iya, bila ikhtiarin minhu. bila ikhtiyarin minhu I-nya nggak usah dibaca karena dia hamzah wasol. Jadi oh ya, min diwasolkan bila ikhtiarin bila bila tiarai tiar yarin min minhu matu jahan mutawajjihan. mitawajihan ila Mutawajjih isim fa'il dari tawajjah. mutawajihan mutawajihan ilallahi hatafan hatipan bilisanihi Ya, cukup ya, Pak. oh itu Ya, baik. Ini masih terkait pembahasan tauhid rububiyah. Ya, di sini dikatakan Al-Qur'anul Karim wa tauhid rububiyati dan tauhid rububiyah fin nufusi di dalam jiwa. Ya, nufus sama dari nafsu. Wal Qur'anu fi ayatihi yudakkirun nasa. Dan Al-Qur'an di dalam ayat-ayatnya mengingatkan manusia. Ya, mengingatkan kalau di Batayan Guru menyebut ya ini cocoknya apa nih, menyebut atau mengingatkan ya, kayaknya mengingatkan ya. Nanti kita lihat aja seluruh konteksnya. Kalau ternyata lebih cocok menyebut ya menyebut, cuma ini terkait dengan konteks ya. Misalnya mengingatkan manusia bima huwa markuzun fi fitrihim, dengan apa yang terfokus ya dalam fitrah mereka. Wa yuqarriru dan menyatakannya ya, wa yuqarriru atau menyatakan atau menegaskannya wa huwa annallaha wahdahu yaitu bahwa Allah semata wa rabbul alamina, dialah Rabb semesta alam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qalat rusuluhum, rasul mereka berkata. Ini rusulu itu kan jama' taksir ya, jadi dia menggunakan taknis, walaupun rasul kan bukan perempuan, tapi dilihat dari segi jama' taksir itu bisa diposisikan sebagai muannas. Dilihat dari lafadz gitu ya. Dilihat dari lafadz rusulu ya jama' taksir, walaupun rasul itu laki-laki, cuman
menggunakan qolat gitu, muannas. Karena dilihat lafadznya. Afillahi syakun, apakah tentang Allah ya, tentang keyakinan adanya Allah. Syakun, ada keraguan? Ini pertanyaan ya. Fatiri, pertanyaan ingkari gitu ya, untuk mengingkari. Fatiri samawati wal ardi, dialah pencipta langit dan bumi. Wa man ankara wujudal khaliqi, siapa yang mengingkari keberadaan Sang Khaliq azza wa jalla bilisanihi, dengan lisannya, fa innahu mustaiqinun fi batinihi. Ya, sungguhnya dia meyakini dalam hatinya, dalam batinnya, biwujudillahi ta'ala, dengan wujudnya Allah ta'ala. Qala ta'ala muhbiran an amsali haula'il jahidin al-munkirina. Allah ta'ala mengabarkan tentang contoh-contoh ya, amsali orang-orang yang menentang dan mengingkari ini. Wajahadu biha, mereka menentangnya, wastaiqanatan husubna, sedangkan diri mereka itu meyakini. Zulman, dalam keadaan mereka menzalimi, wa uluwan, dan merasa tinggi ya, sombong. Fal inkaru wal juhudu minal ba'di, keingkaran dan penolakan dari sebagian diwujudil khaliqi, ya dari sebagian orang kepada tidak adanya Sang Khaliq, wa inkarun wa juhudun mahdud, ya dia adalah keingkaran dan penolakan yang murni, mahdud. Makanya ada ibadah mahdoh, ibadah murni ya, murni kepada Allah gitu, secara langsung kepada Allah, tanpa ada melalui apa yang lain. Ghair mahdoh itu jadi ada kaitan dengan manusia. Ala wajil mukabaroti, dalam bentuk kesombongan, wal inadi, dan penentangan. Ya, ini kayaknya sih kalau wala yuna ini kurang enak, wala yuna. Biasanya wala yakni ya, jadi seharusnya dia ada yakni ya. Kalau wala yuna itu kurang enak sebetulnya. Wala yakni aja ya harusnya. Wala yakni. Wala yakni hulu fitratin, dan tidak berarti, ya ini kan berarti. Tidak berarti fitrah manusia itu kosong. Hulu fitratil insani, kosongnya fitrah manusia, minal ihsasil amiki, dari perasaan yang mendalam, diwujudil khaliqi, dengan keberadaan Sang Khaliq. Ya, jadi walaupun orang kafir itu menolak keberadaan Allah ya secara zahirnya ya, secara yang nampak dalam lisan mereka, dalam tindakan mereka, sebetulnya hati kecilnya itu meyakini gitu ya akan keberadaan Allah, karena memang sudah menjadi fitrah yang Allah ciptakan bagi manusia ya, punya potensi. Ya, makanya kalau cuman ada di hati kecil yang itu adalah apa namanya, suara yang kecil yang tidak dianggap gitu ya. Jadi dia suatu perasaan yang muncul seketika tapi tidak diikuti gitu ya. Perasaan hati kecilnya itu lalu tidak diungkapkan dan tidak dinyatakan ya, tidak dibuktikan dalam tindakan, ya itu tidak ada artinya. Makanya yang namanya iman itu harus lengkap. Ya, tasdik bil qalbi wa iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu harus lengkap tiga-tiga. Kalau salah satunya tidak dilakukan, ya berarti belum beriman. Ya, jadi cuma ada bersitan hati saja gitu, selewat gitu. Dia menyadari gitu ya akan adanya Allah yang esa ya, tapi kemudian tidak diikuti perasaan hati nuraninya itu, ya maka dia tidak bermanfaat. Ya, nah idza walihada, oleh karena itu idza zalatil ghasyawatu atau gisyawatu,
Ya apabila hilang penutup. Jadi Quran kan bisa watun ya. Apa ayatnya itu Alladziina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Penutup. Apabila penutupnya hilang an fitratil insani dari fitrah manusia. Wazalat mukabaratu dan hilang kesombongannya wa inaduhu dan penentangannya. Fa innahu yajidu nafsahu. Sungguhnya dia mendapati dirinya bila ikhtiarin minhu ya tanpa melalui usaha darinya, tanpa melalui pilihan dari orang itu, mutawajjihan ilallahi menghadap kepada Allah, hatiban bilisani ya berteriak, memanggil dengan lisannya. Hatib, makanya kan telepon itu disebut hatib dalam bahasa. Ya, hatib itu telepon karena arti secara asalnya hatafa itu artinya memanggil. Ya, memanggil dengan lisannya. Mustanjidan bihi bikul kiani. Ya, dia meminta pertolongan. Mustanjidan, kata najada ya. Dengan setiap keadaannya. Jadi maksudnya orang itu walaupun dia secara zahir ya dalam lisan dalam tindakannya itu menolak akan keberadaan Allah, tidak meyakini, itu orang-orang ateis ya, tapi dalam kondisi yang mendesak ya, dalam kondisi yang sulit misalnya, itu fitrahnya akan muncul ya dengan sendirinya tanpa sadar. Jika dia terkena bahaya itu akan refleks ya, mulutnya mengatakan ya Tuhan gitu. Gitu, ya Tuhan, itu pada orang ateis. Ya kan, ketika akan terkena bahaya itu refleks. Orang itu akan refleks karena memang fitrah ya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia ya untuk meyakini adanya Tuhan. Nah, di sini penulis ya Syekh Abdul Karim Jaidar rahimahullah menyebutkan cerita beliau, pengalaman. Adkuru ya aku ingat ani qara'tu fi majalatin, bahwa aku membaca dalam satu majalah kanat tasduru fi ayyamil harbil alamiyati saniyati ya, di mana majalah itu terbit di hari-hari Perang Dunia Kedua, hadisan ya, belum lama ya. Jadi maksudnya di hari-hari Perang Dunia Kedua yang belum lama gitu ya. Li sahafiyin milik seorang, jadi maksudnya majalah tersebut milik seorang wartawan. Ya, ajrahu ya, yang ia jalankan ma'ahaditoyarina bersama salah seorang pilot, Waqad sa'alahu Sohafi, seorang wartawan ya, Sohafi itu seorang wartawan ya, jurnalis, bertanya kepadanya an ahrajis saati ya, tentang saat atau waktu yang paling sulit ya, allati marat bihi fi asna'i qiyamihi biwajibihi ya, yang berlalu ya, jadi saat-saat yang berlalu pada waktu ia melaksanakan tugasnya ya, fi asna'i qiyamihi biwajibihi, pada saat dia melakukan tugasnya, wa makana syu'uruhu, dan bagaimana perasaannya, fitil kasaatil harajati
pada waktu yang sulit tersebut. Jadi ini seorang wartawan, maksudnya mungkin di dalam majalah itu ya, di dalam majalah itu ada kisah ya. Jadi yang terjadi pada setelah Perang Dunia Kedua di Ayamil Arabil Alamin Saniyati Hadisan. Nah, jadi si wartawan ini bertanya kepada pilot, jadi waktu apa ya yang paling sulit baginya? Fa'ajabahu tayyaru. Maka pilot itu menjawab, bi annahu nasya'a fi baitin laisa fihi ma yudzakiruhu billahi. Bahwa ia itu tumbuh ya, tumbuh besar ya. Di rumah yang di dalamnya tidak ada yang mengingatkannya kepada Allah. Jadi maksudnya keluarganya bukan orang beragama. Ya, jadi tumbuh di keluarga ya, di rumah yang tidak ada yang mengingatkannya kepada Allah. Faqad kana Abu mulhidan. Ayahnya itu seorang ateis mulhid ya. Seorang ateis. Wa nasya'ahu 'alal ilhadi. Wa nasya'ahu ini pakai tasdid yang dan mendidiknya atau membesarkannya ya 'alal ilhadi di atas ateisme. Jadi orang ini, pilot ini waktu kecilnya dia di keluarga yang ateis, tumbuh dalam suasana yang ateis, jadi diajarkan tentang ateisme. Wa kadza kana ikhwatuhu. Dan begitu pula saudara-saudaranya. Wa indan akhiratihi bi silkit tayrani istamara fil hadi wa inkari. Ya, dan ketika dia menjalani ya, menjadi seorang pilot gitu ya. Jalani tugas menjadi seorang pilot, istamara fi ilhadi, dia berlanjut ya terus dalam ateismenya ya. Dalam keateisannya wa inkari likulli syai'in, dan mungkin mengingkari segala sesuatu, ada ma yarahu bi'ainihi, selain apa yang dia lihat dengan matanya. Ya, karena memang kan dasar dari ateisme itu mengukur segala sesuatu ya harus bisa dijangkau oleh panca indera, empiris ya. Makanya di sini kan orang Barat itu yang disebut ilmiah ya, menurut mereka itu hanya dua kan, hanya dengan panca indera ya atau empiris ya, bahasa Arabnya dengan al-his gitu ya, atau dengan akal, dengan rasio. Nah, jadi dengan rasio saja ya, dengan rasio dan empiris. Nah, jadi orang ini ya dia tidak meyakini, tidak percaya kalau tidak dilihat oleh mata ya. Makanya kenapa mereka tidak percaya adanya Tuhan ya? Karena mereka tidak bisa ya melihatnya. Wayal masu biyadihi, dan menyentuhnya dengan tangannya. Jadi kalau tidak tersentuh oleh tangan, diraba ya. Jadi hanya panca indera saja, dilihat ya, diraba, itu baru ada gitu ya. Kalau tidak bisa berarti tidak ada, begitu. Materialisme itu ya, itu kan dari sahabat materialisme. Nah, sedangkan Islam kan tidak seperti itu. Yang namanya Islam ada sumber yang menjadi sumber ilmu itu tidak hanya akal dan juga panca indera ya, tapi ada yang disebut dengan khobar shodiq ya, jadi berita yang valid, berita yang benar ya. Jadi tidak semuanya bisa melalui akal dan makanya kita percaya ya adanya Nabi Muhammad diutus ya, diturunkan wahyu kepadanya ya, itu adalah berdasarkan berita yang benar. Makanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang
sangat jujur, ya tidak pernah berdusta ya dalam hidupnya. Itu kan sebagai bukti. Ya lalu ada para sahabatnya, orang-orang yang terbaik ya, orang-orang soleh ya, yang bertemu langsung dengan Rasulullah lalu menyampaikan lagi kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya, wahyu itu atau Al-Quran dan Sunnah itu disampaikan ya secara sambung menyambung dengan jumlah yang sangat besar, itu mutawatir yang tidak mungkin ya, atau mustahil kebohongannya. Ya, karena itu adalah sumber ilmu di dalam Islam. Makanya kalau cara pandangnya sumber ilmu hanya empiris dan akal, ya nggak akan nyambung ya, karena dalam Islam selain dua itu juga ada ya berdasarkan berita tadi. Ya, yang orang tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Misalnya kita belum pernah melihat Ka'bah, belum pernah menyentuh, gitu ya. Kemudian juga kan bukan secara rasional akal adanya Ka'bah itu. Tapi kita percaya melalui apa? Melalui cerita orang. Melalui berita. Itu kabar sore itu begitu. Melalui berita orang kita bahkan kan ditayangkan di TV itu sebetulnya tidak melihat langsung kan. Itu sama dengan memberitakan kan. Sama dengan menyampaikan kembali kepada kita. Kita tidak melihat langsung, kita hanya lihat gambar. Gambar itu seperti orang yang sebenarnya media, namanya juga kan media, alat untuk menyampaikan kepada kita. Tapi kita percaya adanya Ka'bah misalnya, bagi yang belum pernah ke sana. Ya kan? Ya, atau yang lain lah di dunia ini, karena banyak orang yang menceritakan yang sama ya. Ya, atau ada kecelakaan atau ada peristiwa-peristiwa kita tidak melihat langsung, lalu banyak orang yang menceritakan kepada kita percaya dalam keseharian itu. Begitu juga dalam Islam ini ada sumber ilmu itu khabar shadiq ya. Makanya orang-orang Barat ya, ateis, mereka tidak percaya Tuhan karena tadi membatasi sumber ilmu itu ya, hanya dari panca indera ya. Bahkan di sini hanya dengan panca indera gitu ya. Padahal tidak semua hal yang ada itu bisa diindra, ya kan? Itu sama kayak ada yang tidak terlihat, ya ada misalnya angin, gitu ya. Kemudian otak, ya akal. Ya makanya kan ada cerita begini, ketika ada seorang dosen ya tanya, ya apakah kalian pernah melihat Allah atau melihat Tuhan? Tidak. Apakah kalian pernah mendengar suara Tuhan? Tidak. Apakah kalian pernah meraba Tuhan? Tidak. Nah, maka dosen itu mengatakan, berarti kalau begitu Tuhan itu tidak ada gitu. Nah, lalu dibalik ada seorang siswa yang cerdas, dia membalikan ya dan bertanya kepada teman-temannya, baik teman-teman, apakah kalian pernah melihat otak dosen? Tidak, gitu kan. Pernah meraba? Tidak. Pernah mendengar? Tidak. Nah, berarti berkesimpulan dosen tidak punya otak. Gitu. Jadi seperti itu dibalikin ya. Jadi tidak semua hal yang ada itu harus bisa dilihat. Nah di sini ini dasar dari orang-orang ateis kan begini. Ya. Wa fi asna'i qiyamihi bi a'malihil harbiyati. Ya, dan pada waktu ia menjalankan tugasnya dalam perang ya, harbiyah, dalam tugas perang, ahassa, dia merasa anna ta'iratahu, bahwa pesawatnya tushaku, tushiku au syaka yushiku, hampir tushiku antas puto, hampir jatuh. Dia merasa oleh pesawatnya hampir jatuh. Wa anal halaka muhattimun,
atau annal halaka muhattamun, dan bahwa kebinasaan ya kematian itu menjadi sesuatu yang pasti. Muhattam, ini pasti celaka nih, pasti mati gitu kan. Jadi dia merasa pesawatnya jatuh ya, pasti jatuh dan dia pasti mati gitu. Muhattamun. Fa in lam yahlik, ya kalau dia tidak mati disukuti ta'irati dengan jatuhnya pesawat, fa innahu saya liku, maka sungguh ia akan mati ala yadil adui, ya di tangan musuh. Ya, kalaupun tidak mati dengan jatuhnya pesawat, ya dia akan mati di tangan musuh. Ya, idza wasala, ini kurang jelas, ada waw harusnya. Idza wasala ila ardi saliman, apabila dia sampai ke bumi, ke tanah ya dalam keadaan selamat. Ya, qala tayyar, pilot itu berkata, fitil kasaatil harajati, ya pada waktu yang sulit tersebut, lam ufakir, ya aku tidak berpikir, fi syai'in alal ardi, pada sesuatu pun di atas muka bumi, min ahlin, ya jadi pada saat kondisi itu dia tidak memikirkan apa-apa ya, sama sekali tidak memikirkan keluarga, min ahlin au qaribin atau kerabat, au sodikin atau teman, au zaujatin atau istri. Wa innama ra'aitu nafsi, ya tetapi aku melihat diriku, ya nafsi wa bila syuurin, dan tanpa perasaan minni dariku, ya, tanpa kendalinya, jadi secara otomatis aja begitu, mutawajihan ilallah ta'ala, itu menghadap kepada Allah Ta'ala, hatipan bismi, memanggil namanya, toliban al-auna, dia meminta pertolongan minhu darinya. Jadi ini orang ateis tapi dalam kondisi mendesak seperti itu, dia tidak ingat keluarga, tidak ingat siapa-siapa, tapi yang dia tuju, dia mintai pertolongan, dia adalah Allah Tuhan. Ya, wahakada, dan begitulah, karena faqad najautu bi'ujubatin, sungguh aku telah selamat, bi'ujubatin, dengan keajaiban. Jadi dia selamat dengan suatu keajaiban yang menakjubkan, di luar perkiraan. Ya, wal fadlu, ya ini lamnya, wal fadlu fi dzalika lillahi wahdah, dan karunia dalam hal itu milik Allah semata, ya alladzi lam ufakir fihi, yang belum aku berpikir padanya qattu, ya sedikit pun, atau belum pernah, jadi belum pernah sama sekali aku memikirkannya, mundu salasina sanatan, sejak 30 tahun, wahia umril an, dan dia adalah umurku sekarang. Gitu. Jadi selama 30 tahun dia hidup tidak pernah memikirkan ya tentang adanya Tuhan itu, tapi ternyata dia bisa merasakannya sendiri ya dalam kondisi seperti itu. Ya fitrahnya itu muncul, ya mohon pertolongan kepada Allah. In hadil kiswata sahihatun alama ma taqada idlada iya lital fiqha. Ya, sesungguhnya kisah ini benar ya atas apa yang dia yakini, ya karena tidak perlu karena tidak ada dorongan ya untuk menolak mungkin. Bal wa inna tatakarur fi kulli yaumin mi'atil marrati bi ashkalin ukhra. Ya, tetapi atau bahkan ya dia itu berulang di setiap hari dalam ratusan kali dengan bentuk-bentuk yang lain.
Ya, jadi tidak perlu diragukan lagi kisah ini hanya salah satu saja, gitu. Salah satu kisah, salah satu contoh kasus yang terjadi dan ini bukan satu-satunya. Ya, akan kita temukan banyak kisah-kisah yang sama ya, yang terulang bahkan setiap hari ratusan kali. Ya, orang akan mengalami seperti ini. Innal insana laghafilan nasya. Sesungguhnya manusia yang lalai, yang lupa, alladzi la yakhturu bi balihi lillahi ta'ala, yang tidak terbersit di pikirannya ya kepada Allah Ta'ala, yajidu nafsahu madfu'an, dia akan mendapati dirinya terdorong ya, terdorong ila tawajuhi ilallahi, kepada menghadap Allah Ta'ala, kullama apa alamat bihi musibatun. Ya, setiap kali suatu musibah itu eh, menyakitkannya, ya, awajada nafsahu fi daikin, atau mendapati dirinya dalam satu kesempitan, fal maridur raqidu fi sadirihi, maka seorang yang sakit yang tidur di ranjangnya, di tempat tidurnya, au fi ghurfatil amaliyati, ya, atau di ruangan operasi amaliyat, amaliyah jirohiyah itu operasi. Itu sebenarnya disingkat fil ghurfatil amaliyat. Waraqib waraqibut thairat, ini atopnya ke maridu ya yang sebelumnya. Dan penunggang pesawat, penumpang pesawat, alladzi yukhbiruhu qaiduha, yang diberitahukan oleh pilotnya, ya, oleh pilotnya, oleh apa pengendalinya, anna khotoron yuwajihu ta'irata, bahwa ada bahaya yang dihadapi oleh pesawat, ya, atau yang akan menghadang pesawat. Haula'i la yufakiruna fi tilka saati, mereka tidak memikirkan di waktu tersebut bisyai'in, dengan sesuatu pun, wala yahturu bi balihim syai'un, dan tidak terbersit di pikiran mereka sesuatu pun, siwallahi ta'ala, kecuali Allah Ta'ala. Bihi yastajiruna, dengannya lah mereka memohon pertolongan. Wa ilaihi yatawajjahun, dan kepadanya lah mereka menghadap, menuju, ya. Wa sadaqallahul azimu, dan benarlah Allah yang maha besar, yang maha agung, idh yaqulu mukhbiran 'anil musyrikina, ketika dia berfirman dalam rangka mengabarkan tentang orang-orang musyrik, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddina falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, surat Luqman ayat 32. Dan apabila meliputi mereka, ya, suatu ombak seperti bayangan atau seperti awan, maksudnya dulal. Jadi maksudnya ombaknya besar ya, seperti awan, itu menghampiri mereka, meliputi mereka, ya, akan menimpa mereka. Maka seketika itu, ya, apa yang mereka lakukan, da'allah, mereka akan berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas, memurnikan agama kepadanya. Artinya pada saat itu dia tidak musyrik, tidak memohon pertolongan kepada yang lain, tapi kepada Allah semata. Nah, ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, ya, tiba-tiba mereka kembali musyrik. Idza di sini mufajah, ya, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah. Jadi ketika dalam kondisi sulit mereka ingat pada Allah, tapi ketika hilang kesulitannya kembali musyrik. Ya, inna mas'alata ya, sesungguhnya permasalahan wujudillah, keberadaan Allah, minal badahiyati, termasuk hal yang badahi. Badahi itu
suatu yang otomatis mudah diterima oleh orang tanpa pemikiran. Badahi. Ya, sesuatu yang mudah diterima, cepat untuk diterimanya. Lawan dari badi itu kan nazori. Kalau nazori butuh penelitian, pengamatan. Jadi meyakini akan adanya sesuatu yang badi. Artinya bisa diterima dengan sangat mudah, dengan sangat cepat, gak perlu dalil yang ribet-ribet. Makanya kan sampai orang Arab Baduy, orang Arab gunung itu, ketika ditanya bagaimana kamu meyakini adanya Allah, kata dia itu di tafsir Mukasir ada ya, di ketika menafsirkan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 21. Ya, di situ diantaranya beliau menukil perkataan orang Arab gunung ini. Ya, kata orang Arab gunung itu innal bahasanya itu innal ba'rata ya tadullu alal ba'ir wa innal asar tadullu alal masir. Ya, ya sesungguhnya adanya kotoran unta ya di padang pasir, karena kan mereka hidup di padang pasir. Ya, adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta, walaupun dia tidak melihat untanya. Ya, adanya jejak perjalanan menunjukkan adanya orang atau kafilah yang lewat. Walaupun tidak lihat langsung, tapi ada jejak-jejaknya, jejak kakinya. Ya kan? Kata dia itu. Nah, bagaimana dengan adanya alam ya semesta yang megah, yang mewah ini, yang ada bintang-bintang indah, gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas, tidakkah ini menunjukkan adanya Allah? Gitu. Karena dia jejak-jejak kekuasaannya, tanda kekuasaan ciptaannya yang tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Nah, itu dengan logika yang sangat sederhana sekali, tidak perlu rumit-rumit. Ya, nah maka disinilah kelirunya orang-orang filsafat, para ahli kalam ya, yang menggunakan akal-akal mereka semata untuk membuktikan ya adanya Allah ya dengan dalil-dalil akal yang rumit, yang ribet, ya akhirnya menyalahi fitrah. Sehingga di sini kekeliruan para ahli kalam itu, mereka menyangka manusia itu secara asal ragu gitu akan adanya Allah, ragu kepada Allah, sehingga harus membawa berbagai bukti yang rumit. Padahal tidak, secara asal manusia tadi punya fitrah, ya ditanamkan oleh Allah ya keyakinan terhadap tauhid. Ya, faktorun nasa ya. Juga kullu mauludin yuladul al fitrah gitu kan. Jadi mudah, secara fitrah manusia mudah menerima akan adanya Allah. Tidak perlu dibuktikan dengan dalil-dalil yang ribet, dan itu tadi ya mudah sekali. Ya, yang menunjukkan akan adanya Allah, dia lihat saja di alam ini, nggak usah jauh-jauh. Nanti makanya itu menarik tuh di tafsir Ibnu Katsir di menafsirkan ayat 21 tadi. Selain beliau menyebutkan itu, juga menyebutkan perkataan para imam 4 mazhab. Ketika ditanya bagaimana dalilmu akan adanya Allah, itu menarik tuh ya. Jadi ada pernyataan 4 imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Masing-masing membawakan contoh yang berbeda-beda, tapi mudah untuk dicerna, mudah untuk ditemukan karena dalam kehidupan. Imam Malik misalnya ketika ditanya apa menurutmu bukti adanya Allah, dia mengatakan biikhtilafil lughat, dengan adanya perbedaan bahasa. Manusia ini di dunia begitu banyak, bahasa berbeda-beda, ini menunjukkan adanya pencipta. Ya, kalau Imam Abu Hanifah, nah, kalau dia balik bertanya, kata Imam Abu Hanifah itu dia itu langsung ya, orang yang nggak percaya Tuhan yang langsung bertanya kepada Abu Hanifah.
Ya, kata Abu Hanifah, saya baru dapat kabar gitu ya. Ada satu apa kapal ya perahu ya di lautan ya kapal laut yang di laut itu menghadapi badai yang besar ya yang membuat dia terombang-ambing ya tapi anehnya si kapal itu bisa mengendalikan diri ya dia bisa menghindar bisa wah gitu sangat lihai sekali nih pesawat ini apa kapal laut ini dan sampai dia selamat tidak tenggelam ya tidak terpengaruh ya oleh adanya badai itu dan saya dengar itu nggak ada pengemudinya di situ kata Abu Hanifah itu ya ini apa sebagai ilustrasi gitu ya. Nah, kata orang yang bertanya tadi orang ateis itu bagaimana mungkin itu nggak masuk akal gitu jadi ini nggak mungkin lah diterima oleh orang yang berakal kata dia nggak mungkin pasti ada pengendalinya. Nah, itu dibalikin oleh Abu Hanifah. Bagaimana alam ini yang begitu hebat ya, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengaturnya. Nah, gitu. Nah, itu dalilnya Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad, nah, saya lupa. Jadi dibaca lagi. Kalau nggak salah, kalau Imam Syafi'i itu eh, melihat ke tanaman kalau nggak salah itu tanaman-tanaman yang tumbuh. Ya, kalau Imam Ahmad itu kalau kalau Imam Syafi'i itu apa namanya biji yang sama ya bijinya tuh mirip-mirip gitu tapi ketika jadi itu jadi berbeda-beda tanaman-tanaman ya. Kemudian ada juga tentang telur itu telur ya kalau Imam Ahmad itu kalau nggak salah telur itu bisa dibaca langsung ya, di tafsir bahasa. Jadi sangat mudah sebetulnya untuk mendatangkan ya bukti adanya Allah. Sehingga disebutnya badihi ya, badahiyat. Alatila tujadu badahiyatun misluha. Yang tidak ada kebadihiannya selain yang semisal dengannya fil wudu'i wa duhuri dalam jelasnya dan nampaknya. Bal naqulu bahkan kita mengatakan idza lam tasihha hadhil mas'alatu apabila tidak tidak sah permasalahan ini maksudnya permasalahan bahwa adanya Allah itu badihi fil uquli dalam akal fala yumkinu mutlaqan maka tidak mungkin secara mutlak antasiha mas'alatun ukhra wairuha ya akan sah permasalahan yang lain selainnya falaisa hunaka syai'un alaihi minal adillati maka tidak ada di sana sesuatu pun dari dalil-dalil min haitsul kasratu dari segi banyaknya watanawu dan beragamnya misla mas'alati wujudillahi ta'ala seperti permasalahan adanya Allah ta'ala jadi tadi ya sangat banyak dalil buktinya dan dia tidak rumit bukan apa suatu yang rumit ya banyak dan beragam yang mudah untuk ditemukan ya karena kan Allah tidak membebani kan iman itu adalah kewajiban utama bagi manusia. Bagaimana suatu kewajiban yang paling utama, ya tapi sulit untuk dilakukan. Kan Allah itu tidak membebani di luar kemampuan manusia. Ya, ketika Allah membebani setiap orang untuk beriman kepada Allah, maka untuk menjalankan atau mendapatkan itu mudah, tidak sulit. Ya, makanya berpikir sederhana saja. Gak usah rumit-rumit seperti para ahli filsafat, para ahli kalam. Yang akhirnya tidak sadar banyak terjatuh kepada kekeliruan ya ya sederhana ya bahwa setiap ada yang ada ya tidak mungkin ada dengan sendirinya pasti ada yang mengadakan ya kalau kita lihat ya barang-barang di kita sekarang ini di tempat kita ada nggak satu saja yang dia muncul dengan sendirinya tidak ada ya pasti ada yang bawa ada yang membuatnya ada yang memasang gitu ya
yang menjual, kita membelinya dan sebagainya, pasti. Begitu juga kita lihat benda-benda di langit, ada matahari, ya, ada bintang-bintang, bulan dan sebagainya, tidak mungkin dia ada dengan sendiri. Pasti ada yang mengadakan, dan tidak mungkin manusia yang menciptakan. Ya, tidak mungkin manusia yang menciptakan matahari, bulan. Berarti ada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di situ ya pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz, kalau keseharian kita saat itu kadang kalau dalam kondisi-kondisi pengajian saat kalau kita menyampaikan dalil atau berbicara masalah dalil seperti ini, masyarakat itu tidak tidak terlalu alergi saat. Tapi kalau di kondisi sehari-hari ketika kita menyampaikan dalil, jangankan kondisi sehari-hari saat dalam hal pembicaraan formal seperti kalau kita lihat di media-media itu ketika mengucapkan dalil-dalil itu seperti seolah-olah anti NKRI atau terlalu Arabisme atau terlalu Islam seperti itu. Kalau dalam konteks fikih dakwah seperti ini, Sad, atau usul dakwah seperti ini, uslubnya seperti apa, Sad? Apakah kita harus memakai mantik tersebut, Sad? Ataupun ketika kita disampaikan dalil-dalil nakli itu mereka nggak mau menerima seperti itu, gimana Ustaz? Pandang Ustaz. Ya, sebetulnya kan ini ya kadang orang yang tidak ataupun tidak mau ya untuk menyampaikan dalil nakli ya, karena mungkin menganggap orang tidak akan menerima dan sebagainya. Itu berangkat dari pemahaman beda antara nakli dan akli gitu. Jadi membedakan, memisahkan. Ya. Nah, padahal nakli itu sendiri berisi akal juga, berisi logika. Kalau kita baca ayat Quran itu kan merangsang kita untuk berpikir. Ya, banyak logika-logika yang dibangun di situ di dalam ayat-ayat. Ya, jadi sebetulnya ketika kita dakwah ya itu tetap dengan metode Qurani, membangun akal-akal ya, logika-logika yang benar sebagaimana ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita baca misalnya kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana dia berdebat gitu ya. Nah itu kan itu hujah-hujah yang dibangun di dalam ayat Quran. Ya, ketika berdebat dengan raja, ya siapa Tuhanmu ya, kata Nabi Ibrahim, Rabbi ya yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan, yang mematikan. Ya, kata raja itu, anak uhyi wa umit. Kalau begitu aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Dipanggil dua orang yang divonis hukuman mati. Ya, yang satu dia bebaskan, artinya dia menyangka bahwa berarti saya bisa menghidupkan gitu. Dan yang satunya lagi dihukum mati, dia mematikan, saya juga bisa. Lalu kata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah mendatangkan ini matahari dari timur, datangkan dari barat. Fa buhital ladzi kafar. Maka terdiamlah orang kafir itu. Ya, jadi dalam Al-Quran itu sendiri ada hujah-hujah, ada logika ya. Walaupun pada awalnya ya kita misalnya tidak menyebut bahwa ini dari Quran ya. Tapi sebenarnya yang kita sampaikan itu ya hujah-hujah yang dibangun di dalam nas-nas itu, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Nah, orang kadang di awal tadi keliru menyangka bahwa antara nakal dan akal itu dianggap bertentangan, dianggap terpisah. Nah, itulah sebetulnya akar dari kekeliruan itu di situ. Dan secara tidak langsung itu sama dengan persepsi orang kafir, persepsi orang barat, bahwa wahyu ini tidak logis gitu. Ya, sesuatu yang
apa namanya, suatu yang di luar akal, di luar logika gitu. Ya, sehingga dengan begitu mereka sering mengatakan bahwa agama itu bukan wilayah yang rasional atau tidak ilmiah gitu. Jadi kalau orang mendatangkan dari agama dianggap tidak ilmiah, padahal dari agama itu sudah sangat ilmiah sekali. Jadi kita berangkat dari perspektif itu, ya. Nah, adapun ya tadi, kalau kita dakwah itu supaya orang itu mau mempercayai Quran, ya bagaimana kita tidak menyampaikan Quran dalam dakwah, gitu, ya. Jadi ketika logika-logika tadi yang disampaikan, ya secara manusiawi, secara mudah sebetulnya diterima oleh akal sehat, ya baru kita sampaikan bahwa ini tuh ada dalam Al-Quran, ini tuh Al-Quran itu seperti ini dan sebagainya. Ya, jadi tetap dakwah itu kita membawa mengajak orang untuk kepada Al-Quran itu, sehingga ada disampaikan isi kandungan Quran. Makanya pendakwah harus paham isi Quran itu bagaimana. Ya, tadaburinya supaya orang mau juga ikut merasakan ya kehebatan isi Al-Quran, kemujizatan Al-Quran. Makanya kan banyak orang-orang yang masuk Islam itu karena mendengar bacaan Quran. Dan mendengarnya bukan cuma sebatas mendengar, tapi dia paham gitu. Ya, ada makna yang dia tangkap dan hebat isinya itu. Ya itu kan banyak apa di masa Nabi juga kan, atau di masa-masa berikutnya orang mendengar Quran itu menjadi apa, masuk Islam. Ya. Jadi bagaimana kita memperlihatkan, menampilkan keindahan ya, Al-Quran, keindahan Islam gitu ya. Itu dengan metode-metode yang tadi ya, kenapa orang atau merasa malu atau tidak pede ya, ya atau apa namanya ya tidak pede ketika menyampaikan ayat Quran karena dia sendiri tidak begitu paham gitu isinya, ya tidak mendalam pemahamannya, ya kan? Sehingga dianggapnya oh ini mah dogma gitu ya, jadi yang nggak bisa di rasionalkan, tidak bisa dipikirkan, pokoknya harus diterima. Tidak, justru tadi Al-Quran berisi logika-logika yang mengajak orang agar mentadaburi. Ya, sehingga secara alami nanti mereka akan merasa kagum dengan isi Al-Quran. Nah, jadi tadi ya permasalahannya di dai itu sendiri yang dia kurang paham juga terhadap Al-Quran. Kurang paham juga terhadap Al-Quran dan Sunnah, isi dan kehebatannya. Gitu ya. Dan juga bisa jadi dia kebanggaannya kurang, izahnya kurang terhadap Islam. Ya, izahnya. Ya, sehingga dia tidak bangga ya dengan menampilkan identitas dia. Nah, harusnya kan tiap muslim dia merasa bangga dengan identitasnya sebagai muslim. Gitu ya. Walaupun tadi tetap ya apa namanya logika itu tetap ada gitu ya. Jadi seperti Allah alamnya. Jazakallah khair Ustaz, Masya Yang Allah. lain Penjelasannya sangat mencerahkan. ya emang kan permasalahannya itu tadi ya. Jadi banyak orang yang tidak terlalu mendalami Islam, jadi dia hanya kulit luarnya saja ya, hanya cuman hafal ya beberapa dalil gitu, beberapa ayat dan tidak terlalu mendalami isi kandungannya. Ya bahkan ya apa namanya cenderung ya menjual ayat-ayat Allah dan sebagainya. Ya atau bahkan ya tidak berusaha dipahamkan gitu masyarakat awam untuk kepada isi kandungannya. Ya, sehingga dianggap bahwa
ajaran Islam ya, agama ini sesuatu yang misteri, yang mistis ya, yang tidak perlu ya itu dipahami, itu diterima aja gitu ya, diimani saja gitu, diterima saja ya. Nah itu kan tidak menjelaskan ya, apalagi dia punya kepentingan ya di balik dalil-dalil yang dia bacakan di depan umat, di depan orang-orang awam untuk menipu mereka. Nah itu keliru. Jadi banyak sekarang para dai yang mereka tidak betul-betul mengajak kepada paham gitu terhadap Islam itu, gitu ya, tidak paham, sehingga mudah dikendalikan. Ya, itu juga jadi kepentingan juga ya, agar mereka mudah mengendalikannya ya. Apalagi dibawakan dalil-dalil yang palsu gitu ya, hadis palsu ya, contoh para habaib gitu ya, itu banyak yang membawa hadis-hadis palsu ya untuk mengagung-agungkan para habib itu. Ya, kalau kamu mencintai Habib maka kamu akan masuk surga. Gitu. Jadi membodohi umat kan banyaknya itu ya, dengan kisah cerita cerita Murofa dan sebagainya. Jadi banyak dai-dai yang tidak bertujuan untuk memahamkan masyarakat. Padahal tadi ya, agama Islam ini mudah sebenarnya, dari Al-Quran, dari hadis itu sampaikan, dan dia mudah untuk dipahami, untuk diterima. Ya, karena ada juga orang yang berpemahaman, nah, jangan ke Al-Quran hadis, kita siapa gitu kan, kita apa namanya, nggak mungkin. Nah itu udah di awal itu udah image-nya seperti itu ya, padahal Quran Sunnah itu semua orang bacakan saja, karena pasti ada makna yang ditangkap, makna yang dipahami, walaupun tingkatan penangkapan terhadap makna itu bertingkat, tapi tetap ada makna, ada makna yang bisa ditangkap oleh orang awam sekalipun ketika ayat-ayat itu disampaikan, ketika hadis-hadis itu disampaikan. Itu kan banyak yang image-nya itu jangan langsung gitu ya ke Quran, ke Sunnah. Makanya apa diganti dengan cerita-cerita hurufat tadi. Banyak ya cerita-cerita hurufat ya, atau dengan perkataan-perkataan mereka ya, tidak langsung ke Quran, ke Sunnah ya, sehingga secara tidak sadar banyak yang bertentangan ya dengan Al-Quran dan Sunnah itu, dan orang-orang menganggap tidak bertentangan karena tidak terbiasa dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis ya kan, seperti itu. Nah inilah makna kembali ke Quran Sunnah ya, menghidupkan Quran Sunnah itu begitu, karena realitanya walaupun orang mengaku semuanya Quran Sunnah, semuanya berpijak kepada Quran Sunnah, bukan hanya pengakuan tapi lihat faktanya, lihat realitanya, benar nggak ya? Faktanya kan tidak, banyak orang yang tidak betul-betul ya menampilkan Quran Sunnahnya itu sendiri ya. Jadi apa namanya, slogan kembali Quran dan Sunnah ini benar, sesuatu yang benar ketika tadi ya menghadapi masyarakat yang secara realitanya jauh, akan dijauhkan ya, makanya diganti dengan akal tadi ya, pikiran, hasil pikiran dan juga kebatinan di masyarakat kan begitu. Quran dan Sunnahnya tidak betul-betul ditampilkan, dipahamkan. Makanya ini juga mengapa Imam Bukhari menulis satu kitab, satu judul dalam Sahih Bukhari-nya, Al-I'tisam bil Kitabi wa Sunnah, pegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Baik, insya Allah cukup ya untuk kajian pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.